Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai fenomenologi. Jadi filsafat barat ini sebenarnya saling berkaitan antara satu pemikir meninggalkan suatu rumusan pemikiran yang akan ditambahkan, dilengkapi atau dikoreksi oleh pemikiran sesudahnya. Misalnya ketika René Descartes menyatakan bahwa adanya distingsi antara jiwa dan badan, substansi yaitu jiwa dan badan itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi pengetahuan yang bersifat badani dan pengetahuan yang bersifat jiwa atau pikiran itu beda gitu ya. Jadi terjadi dualisme di dalam substansi ini. Kemudian bagi Spinoza, dualisme itu tidak ada. Segala sesuatu itu ya substansinya satu saja. Bahkan dia melakukan suatu abstraksi yang sangat religius, transendental. Mungkin dia mengatakan bahwa alam semesta ini, semua yang ada ini, baik manusia, jiwa, badannya, alam realitas tumbuhan, semuanya adalah modus eksistensi dari Tuhan. Jadi hanya ada satu substansi saja, dan yang lainnya itu adalah modus eksistensi dari Tuhan gitu deh. Kemudian pemikiran yang pasti ada suatu idea yang selalu menjadi a priori ya di dalam pengetahuan manusia. Jadi ada suatu pengetahuan yang mendahului suatu pengalaman di dalam kehidupan manusia. Kemudian bagi mazhab aliran empirisme, bahwa yang namanya pengetahuan itu harus berdasarkan suatu pengalaman ya, imperia, suatu yang dilakukan, ada interaksi dengan sesuatu di sana gitu. Dan di sini yang membedakan antara rasionalisme dan empirisme. Jadi empirisme berusaha menyatakan bahwa pengetahuan itu bersifat objektif. Pengetahuan mempengaruhi diri manusia, dan pengetahuan itu berasal dari pengalaman real nyata yang bersifat panca indrawi, keterlibatan dengan fenomena fisik, itu empirisme. Sesuatu mengandaikan suatu hukum yang sering terjadi ya. Matahari terbit, terbenam, itu sesuatu yang sering terjadi. Padi akan tumbuh baik atau tidak baik, itu sesuatu yang empiris. Nah, sehingga terjadi suatu apa istilahnya ya, pembagian dalam meninterpretasi, yaitu ada subjektif dan objektif gitu. Nah, kalau yang namanya rasionalisme itu si subjek pemikir menyatakan bahwa dirinya lah yang mengkonsepsikan sesuatu sehingga menjadi pengetahuan, dan adanya keberadaan yang lainnya itu tidak akan menjadi bermakna kalau tanpa aku gitu kan. Kemudian empirisme menyatakan bahwa aku itu bersama pengalaman keseharianku, dan aku harus meminimalisir penafsiran gitu. Dan ini sangat kental lagi di positivisme, semuanya diserba diobjektifkan. Nah, ini fenomenologi sebagai metode filsafat yang dirintis oleh Edmund Husserl. Dia menyatakan bahwa kembali kepada benda itu sendiri gitu kan. Kembali kepada benda itu sendiri. Sama seperti Immanuel Kant, dia menyatakan bahwa kita memahami fenomena, segala gejala penampakan yang kita hadapi gitu kan, baik itu kesadaran, realitas fisik, rasa pusing, mungkin itu sesuatu yang disebut dengan fenomena. Tapi ada sesuatu yang pada dirinya sendiri kita tidak bisa memahaminya tentang dirinya itu sendiri, yaitu noumena, dunia yang mungkin di luar batas
di luar batas kesadaran, di luar pengalaman kita, itu nomena gitu. Sehingga ada disebut dengan dasting ansih. Kita tidak bisa memahami sesuatu pada dirinya sendiri. Nah, kenapa kita tidak bisa memahami dirinya sendiri? Karena Immanuel Kant menganggap segala penampakan kepada kehidupan, pada realitas manusia ini. Jadi realitas itu datang kepada kita itu sebagai sesuatu yang niscaya. Yang harus dipersoalkan itu adalah bagaimana kita merumuskan pengetahuan. Makanya lahir epistemologi gitu kan. Syarat-syarat sesuatu pengetahuan menjadi benar menurut kategori tertentu gitu. Tapi itu juga pada akhirnya Immanuel Kant merumuskan suatu bentuk subjektivitas tersendiri juga. Dia berbicara mengenai tahapan persepsi, kemudian persepsi indrawi itu masuk ke dalam penginderaan itu menjadi persepsi, lalu dimasukkan ke dalam kategori pemikiran, dipilah-pilah, lalu menghasilkan suatu proposisi setelah dinalar. Dan itu juga bagian dari suatu bentuk rasionalisasi juga. Dan apalagi bagi fenomenologi itu berarti praktek sesuatu itu kita merumuskan, membatasi tentang keberadaan sesuatu itu tersebut. Jadi sesuatu itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena kita. Juga termasuk empirisme juga itu sebagai upaya untuk mengobjektifkan itu sebenarnya adalah subjektif juga. Dan berusaha untuk segera menyatakan bahwa ini adalah ini A, ini B, dan itu sebagai sesuatu yang dirumuskan, diformulasikan, dan ini adalah kesenangan dari sains, bikin rumus gitu kan, mengkonsepsikan manusia, binatang, semuanya itu kesenangan dari positivisme atau para saintifik. Dan fenomenologi ingin kembali kepada sesuatu itu sendiri. Jadi kita diajak untuk melihat, menghayati sesuatu itu. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan itu terbatas. Realitas itu hadir kepada kita itu tidak bisa dibatasi oleh bahasa. Bahasa tidak bisa merangkum realitas itu. Bahasa terbatas, pemikiran kita juga terbatas dalam mengkonsepsikan sesuatu itu. Makanya fenomenologi ini menjadi sesuatu cara berfilsafat menunda pemahaman kita, atau menunda memilih suatu konsepsi untuk dilekatkan pada suatu realitas gitu kan, tentang manusia. Kita menerangkan tentang petani ini adalah ini gitu kan. Tapi selama kita tidak menghayati itu, tidak menghadirkan itu, biarkan dia hadir. Maka itulah cara metode fenomenologi. Jadi fenomenologi itu mencermati penampakan yang diawali dengan kita menunda segala asumsi tentang manusia, tentang konsepsinya, tentang kebenarannya. Jadi pemahaman Pak. Mohon. Terus Pak, mangga turun. Turun Pak. Mohon, turun. Kembali lagi kepada persoalan fenomenologi.
hal ini menjadi sesuatu yang titik awal filsafat mau dirigidkan oleh Edmund Husserl. Makanya fenomenologi Husserl itu disebut dengan fenomenologi deskriptif. Dia menjelaskan bahwa kalau kita menghadapi suatu penampakan, maka kita harus melakukan epoke atau menunda segala asumsi, maka biarkan dia hadir. Lalu kesimpulannya harus seperti apa? Lalu ada disebut dengan epoke, reduksi. Cuma ada reduksi fenomenologis, ada reduksi eiditis, kemudian ada reduksi transendental. Nah, pada reduksi fenomenologis kita memberikan tanda kurung kepada realitas yang kita hadapi, yang kita hayati, yang kita pikirkan. Kenapa ini? Setelah itu kita berusaha untuk istilahnya adalah menyaring ya, sesuatu yang kita pikirkan itu kita pikirkan tentang kaitannya dengan diri kita, dengan eksistensinya, lalu harus dihadirkan kepada sesuatu yang bersifat murni gitu kan, suatu pengetahuan yang murni. Yang pasti di sini adalah si subjek itu diajarkan untuk menemukan kemurnian itu sendiri gitu, realitas itu sendiri gitu. Maka disebut dengan ego transendental atau subjek aku yang transendental gitu ya, subjek yang murni, kemurnian gitu. Meskipun nanti dikritik lagi oleh Heidegger, ya Husserl tidak bisa lepas dari transendentalnya Kant, karena dia masih berbicara tentang suatu yang bersifat pemikiran lagi, mengembalikan suatu tentang realitas itu kepada subjek itu sendiri gitu kan, dengan aku murni. Yang menentukan murni atau tidak murni adalah aku. Setelah dengan fase reduksi fenomenologis, reduksi eiditis, dan reduksi transendental, ya tetap aku juga. Yang memurnikan adalah aku. Ini sama saja dengan pengkategorian dari Immanuel Kant. Dan pada sisi ini maka ini sejalan dengan bahwa yang namanya filsafat barat itu ya tidak terpisah gitu kan. Ada suatu kemiripan, ada suatu modifikasi konsepsi gitu. Kemudian Hegel juga kan mengkritisi das Ding an sich dari Immanuel Kant, bahwa manusia kesadaran itu bisa mengetahui pada dirinya sendiri gitu kan, yaitu dengan daya batin tersebut. Nah, Hegel juga merasa bahwa yang real itu rasional dan rasional itu real, maka manusia itu bisa memahami sesuatu pada dirinya sendiri, tapi dengan mungkin kapasitasnya tersendiri gitu. Nah, di sini jadi filsafat barat itu sebenarnya saling menjawab tentang sesuatu pemikiran dari filosof sebelumnya gitu. Begitu juga dengan fenomenologi dipakai Heidegger untuk menjadi metode menjelaskan tentang penampakan ini. Meskipun Heidegger juga sama juga. Dia menjelaskan bahwa aku murni dari Husserl itu, Heidegger kembali Husserl kembali kepada transendental Kant. Apakah Heidegger juga sama gitu kan, mengandaikan bahwa yang memahami ada itu adalah Dasein juga sebagai sesuatu ya subjek juga, meskipun Heidegger dengan menghadirkan subjek tapi dia mengembalikan bahwa realitas itu keluar diri subjek tanpa menghilangkan subjek itu. Maka subjek bersama dengan yang lain, subjek atau Dasein bersama yang lain, atau dunia bersama dunia. Si subjek mendunia, bukan si subjek mengkonsepsikan dunia, tapi bersama dunia ini. Jadi pemikiran seperti apa yang subjek menduniakan, subjek bersama hidup bersama mendunia ini seperti apa gitu, Lebenswelt itu seperti apa. Maka inilah adalah suatu bentuk filsafat yang menghayati
Maka ada yang menafsirkan pemikiran Heidegger pengantar menuju ke sesuatu yang mistik ya, mistik di barat. Nah, di sini maka fenomenologi itu sepanjang kita hayati adalah suatu upaya untuk kita hadir, kita memahami benda atau sesuatu itu apa adanya gitu kan. Itu yang diinginkan kan. Apa adanya, hadir realitas itu apa adanya tanpa kita mengkonsepsikan terlebih dahulu lalu menunda asumsi-asumsi. Tujuannya untuk apa? Yaitu aletheia itu, terbukanya suatu pengetahuan, terbukanya hadirnya suatu realitas yang sebenarnya. Apakah realitas itu tertutup sehingga perlu ada mengkoreksi semua konsepsi, harus memurnikan segala pemikiran mengenai manusia dan peradaban? Mungkin di saat itu ada upaya untuk mereduksi, menganggap bahwa ada upaya untuk mereduksi, hanya sekedar menjauhkan manusia dari realitas yang sebenarnya. Mungkin ada interpretasi Heidegger dan Husserl mengenai hal itu sehingga terjadi dehumanisasi manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Suatu hari kita akan membahas lagi mengenai Husserl, Kant, Descartes dan Heidegger. Ya, saya hanya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya filsafat barat itu ada rangkaian pemikirannya juga tentang subjek, tentang substansi, juga tentang kategori pemikiran. Ini sangat menarik sekali. Terima kasih.